Salam damai, salam sejahtera kita semuanya. Ya, selamat malam. Malam juga. Mas Edi, saya mengucapkan banyak terima kasih kemarin atas penjelasannya tentang Triduhu. Iya. Itu saya kan agak takut juga ya mau ikut ajaran perjalanan Triduhu. Kalau saya lihat kemarin ada saya lihat praktek sembahyang ya, kalau dalam bahasa Islamnya kan sholat ya, kalau di ajaran itu kan sembahyang Wajib. Iya, Wajib. itu kan ada semacam janji-janji janji 7 ya. Janji 7, ya, janji 7. Itu menurut saya itu kan agak tinggi banget ya, janji 7. Nah, itu yang membuat saya takut. Istilahnya takut nggak bisa menepati dan melaksanakan janji ya, 7 seperti itulah. Saya kira iya. Ini kan menurut saya ajaran yang sangat sakral sekali ya. Iya. Saya yakin ini dulu penggalinya ini bukan orang sembarangan tentunya. Ini tentunya janji 7 dalam bahasa itu kan satu kata 1000 makna ya. Iya, iya. Nah, saya pengen dengar itu penjabaran dari janji 7 itu. Gimana Mas Edi bisa menjelaskan? Oh iya, terima kasih Mas Nirwan tentang bisa dikatakan kekhawatiran tentang janji 7 ya. Kayaknya kok dur banget ya, tinggi banget ini loh. Jadi orang mau ikut ajaran Triluhur udah mundur dulu karena landasan pokoknya janji 7 itu ya. Saya kira ini bukan hanya saya Mas. Oh gitu. Mungkin banyak orang yang ingin mengikuti tentang ajaran ini, tapi setelah mendengar janji 7 itu kira-kira seperti itulah. Ya, terima kasih. Ya, untuk Mas Nirwan dan Mas Iweng, kita ke janji 7 ya. Jadi gini, memang di ajaran perjalanan Triluhur itu memang ada landasan pokok. Landasan pokok itu ibaratnya itu sebagai suatu rambu-rambu. Kalau kita di perjalanan lah, itu kan ada rambu-rambu lalu lintas, ya kan. Nah, ada rambu mungkin petunjuk jalan naik atau jalan turun. Dan yang paling jelas itu di jalan itu ada garis-garis putih yang terputus-putus maupun garis yang nggak terputus-putus. Nah, sesungguhnya janji 7 itu ya seperti itu, adalah suatu di satu sisi dia sebagai rambu-rambu kita dalam kita melaksanakan perjalanan hidup di dunia. Yang kedua, di sisi lain secara pribadi sebagai alat pengendali kita agar kita dalam berjalan itu nggak ngawur ya. Sama saja kalau kita di dalam suatu perjalanan kendaraan, kalau nggak ada rambu-rambu ini kan antar kendaraan bisa saling bergesekan, ya kan. Nah, agar antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan itu tidak saling bergesekan yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri, pada akhirnya merugikan alam, maka dibuatlah suatu landasan pokok yang disebut dengan janji 7. Maksudnya? Nah, itulah janji 7. Nah, itu ada rambu-rambu. Nah, persoalan tentang isi dari janji 7 itu, kita sebagai manusia itu intinya itu dasarnya. Persoalan nanti misalkan kita bisa melaksanakan hanya 10%
hanya 20% atau 70%, syukur 100% ya bagus. Karena tingkat daripada masing-masing manusia itu kan berbeda-beda. Tapi paling tidak ada landasan pokoknya loh. Ya, masih nggak Mas Irwan? Benar. Nah, di dalam janji 7 itu memang yang pertama itu ada yang disebut menyatakan gini, janji 7 yang pertama itu isinya saya melindungi diri saya dalam keselamatan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, ini adalah landasan kita sebagai pengendalian kita agar dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam laku lapas kita di atas dunia itu, ingatlah bahwa kita ini ingin selamat lahir batin dunia dan akhirat. Maksudnya, nah, itulah janji yang pertama. Janji yang pertama itu kan melindungi diri saya dalam keselamatan di dunia dan akhirnya. Iya. Kenapa itu yang pertama itu, Mas? Oh iya. Kenapa enggak yang seterusnya? Kenapa nggak ditaruh yang nomor 7 atau nomor 4 gitu? Oh iya. Nggih, Mas Iwan. Ya memang di ajaran perjalanan tiluhur janji yang pertama itu diletakkan di nomor 1. Kenapa di nomor 1? Karena itu adalah hak dasar, hak asasi dari tiap manusia, bahwa manusia itu ingin selamat lahir batin di dunia dan akhirat. Sebab apa? Setiap manusia dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, baik mohon maaf dia yang berbuat baik juga ingin selamat, dia yang sedang melaksanakan perbuatan kejahatan pun ingin selamat, bahkan dia yang sedang di rumah sakit sing sudah tidak berdaya apapun, yang sakit maupun keluarganya ingin agar yang sakit itu selamat. Jadi keselamatan itu adalah hak dasar bagi semua manusia agar dirinya itu bisa selamat lahir batin di dunia dan akhirat. Maksud ya? Ya, jadi itu ditempatkan di hal ingin selamat dunia dan akhirat, lahir dan batin. Berarti intinya minimal itu bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, setelah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, berarti bisa sebisa mungkin berusaha bisa menyelamatkan orang lain. Nah, iya betul itu Mas Iwan. Iya, loh kita mau menyelamatkan orang lain tapi diri kita nggak selamat. Nah, untuk apa? Kita ingin menyelamatkan keluarga, kita menyelamatkan saudara, tapi kita sendiri nggak bisa selamat. Kan diri kita dulu yang selamat. Nah, oleh karena itu pasal 1 ditempatkan di keselamatan diri pribadi, dunia dan akhirat. Ya, maksud? Nah, itu contohnya apa untuk contoh yang untuk yang pertama itu loh, Mas. Oh iya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Contoh seperti ini ya, bukti misalkan ya. Ini sekarang kita keselamatan lahir ya, kan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, keselamatan lahir itu misalkan gini, perbuatan jasmani kita ini dalam kita berbuat dalam kehidupan sehari, misalkan jangan kita melaksanakan suatu kegiatan atau makan minuman yang pada akhirnya akan merusak badan kita. Tolong itu ditinggalkan. Itu berarti bukan tujuan untuk keselamatan diri kita. Ya banyak hal lah. Ya artinya segala sesuatu itu kita harus pikirkan dengan akal sehat. Kita pikirkan bahwa itu baik enggak untuk jasmani kita. Taruhlah kopi ini bagus nggak masalah, tapi kalau terlalu banyak kan jasmani kita yang akan sakit. Makan juga nasi juga nggak masalah, tapi terlalu banyak nasi juga kita kan akan sakit. Jadi dalam setiap kehidupan kita harus berpikir secara logika dan akal sehat. Apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu baik enggak untuk tubuh kita. Itu di jasmaninya loh, di lahirnya. Oleh karena itu ajaran perjalanan tiluhur membawa manusia memberikan tolonglah, kalau selamatkanlah dirimu di jasmani dulu. Segala sesuatu jangan berlebihan kalau ingin selamat lahir batin dunia dan seperti misalnya mengambil bukan hak kita ya, seperti itu ya kira-kira. Ya salah satunya itu, kalau kita mengambil yang bukan hak kita kan berarti
kita membuka ruang untuk kita tidak selamat. Maksud nggih? Ya, artinya kalau bisa kita minta izin untuk apa? Supaya keselamatan lahir kita, jasmani kita bisa selamat. Itu di dalam keselamatan di lahir atau jasmani kita. Nah, lebih jauh lagi gini misalkan ya, kalau kita keselamatan lahir misalkan yang tadi Mas Nirwan sampaikan, terus misalkan mohon maaf ada yang mencuri, mengambil punya orang lain, ketahuan, otomatis ketahuan karena dia mencuri kan berarti hal yang salah dan keliru. Nah, ketahuan ya kalau masyarakat tahu, nah dia dipukuli dan sebagainya, akhirnya jasmani itu sakit, berarti kan nggak selamat lahirnya. Lebih jauh lagi kalau misalkan mohon maaf dilaporkan ke polisi, urusan ke hukum, terus dia di penjara, nggak selamat lagi lah jasmaninya. Nah inilah yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita, hal yang bahwa kita harus berpikir secara akal sehat. Ingatlah jasmani kita, karena jasmani ini kan titipannya dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Kita harus bisa menjaganya dengan baik dan benar, sehingga di dunia kita selamat, di akhirat pun kita juga akan selamat. Begitu loh Mas Edi, kan ada contoh yang jasmani. Ya. Untuk contoh rohaninya seperti apa Mas? Oh ya, rohani itu kan di batin ya. Jadi kita di samping menyelamatkan jasmani kita juga menyelamatkan tentang batin-batin kan nggak kelihatan ya. Nah ini batin itu kadang-kadang seperti ini. Ada batin itu kan sama dengan niat. Kalau mau mencuri itu kan udah kelihatan ya, tapi niat itu kan di dalam batin. Nah, di sini kita harus menjaga batin kita agar senantiasa berniat atau membatin hal-hal yang baik dan benar. Maksudnya ya, ya jangan kita dibiarkan dalam batin kita itu selalu berniatan tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak dan merugikan pada sesamanya maupun kepada alam sekitarnya. Karena kalau kebiasaan niat-niat seperti ini, contoh kita iri, misalkan sifat iri itu kita kembangkan, terus tetangga beli sesuatu yang baru, tapi kita punya jiwa iri yang itu kan kita nggak akan tenang, Pak. Rasanya panas, rasanya mungkin lah macam-macam ya, karena sifat iri ini dikembangkan. Ditegur sama orang langsung dongkol. Ini kan yang nggak nyaman kan diri kita sendiri loh. Padahal kejadian itu nggak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu dalam diri kita. Apakah di situ kita akan mendapat suatu kedamaian? Apakah di situ kita akan mendapat ketenangan? Kan tidak. Jadi di samping kita lahirnya juga selamat, batin kita juga kita kelola untuk menjadi batin yang selalu berniat yang baik dan benar, supaya kita bisa damai, bahagia lahir dan batin, sehingga dalam kehidupan di dunia ini lahir batin kita tenang dan damai, dan saat kita meninggal, roh atau sang hidup kita keluar dari tubuh kita pun dalam posisi tenang dan damai. Begitu loh Mas kalian. Nah itu kalau misalkan ya kita terkadang nggak terasa tuh terkadang pembicaraan kita akan menyinggung orang lain. Nah itu gimana ya? Oh ya, tujuannya ingin selamat tapi ya, ingin berbuat itu ya. Oh ya. Nah, kalau di situ kan di ajaran perjalanan Triluhur itu kan ada yang nomor 2. Dan saya berbuat kebaikan sesama. Yang dengan ada pusat saja ya. Pada prinsip nanti setelah yang penting di dalam ajaran perjalanan itu kan tadi satu, saya menjadi sama dunia dan akhirnya, yang kedua dan saya berbuat kebaikan sesamaku, yang ketiga dan saya akan sayangi sama manusia. Yang terpenting dasar kita untuk kita berbuat itu adalah dasarnya berbuat baik dan sayang menyayangi. Nah, apa yang ditanyakan Mas Nirwan tadi, yang penting kita niatnya niat baik, niatnya sayang menyayangi, tapi ternyata nggak diterima oleh yang kita maksudkan karena kita nggak sengaja, ya nggak ada persoalan. Maksud nggak? Itu loh ya, jadi kan mulut kan kadang-kadang suka berbicara
tujuan kita memang nggak nyinggung ya, Iya. tapi terkadang apa mungkin karena beliaunya yang ada masalah yang serius atau gimana itu kadang-kadang tanpa sengaja nyinggung. Menyinggung perasaan dia ya. Ya biar ini nanti proses Mas, jadi dalam hidup kita berbuat kebaikan, yang penting ini loh, artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu adalah niat untuk berbuat kebaikan sesamaku dan dasarnya ingin sayang sama manusia. Persoalan nanti dia tersinggung atau tidak itu kan kesalahpahaman. Nah biasanya kalau hal ini itu nanti biar nanti waktu yang akan berbicara kebenarannya itu loh ya, jadi butuh kesabaran. Yang penting dalam dasar kita itu dasarnya untuk berbuat kebaikan sesamaku. Mas Edi Ya. tadi kan menjelaskan, saya dengar berbuat kebaikan sesamaku Iya. ya. Itu yang kedua itu Iya. berbuat baik sesama siapa saja Mas, tolong dijelaskan. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Iweng. Memang ada yang kedua itu berbuat kebaikan sesamaku, itu janji yang kedua. Nah, di sini adalah bagian dari pengendalian kita agar di dalam diri kita itu yang tadi Mas Goni takut, yang penting kita niatnya berbuat baik, berbuat kebaikan kepada sesamaku. Nah, berbuat kesamaku ini artinya apa? Artinya berbuat kebaikan kepada sesama ciptaan Tuhan. Bukan hanya berbuat baik kepada manusia. Ciptaan Tuhan kan bukan hanya manusia. Ada tumbuhan, ada binatang, bahkan kepada, mohon maaf yang kita yakini di bangsa Indonesia, kepada makhluk-makhluk halus pun, baik itu yang jahat dan yang baik, kita harus berbuat baik. Ini dasarnya kita dulu loh Mas Gonir. Ya jangan pada antar Mas Gonir tadi, Mas Iwan tadi dengan teman misalnya ngobrol nggak sengaja, dengan makhluk gaib yang berbuat jahat pun monggo, itu haknya dia berbuat jahat, tapi yang penting kita sebagai manusia yang diciptakan lebih sempurna daripada makhluk lain harus tetap berbuat kepada sesamaku, karena apapun itu manusia, binatang, tumbuhan, makhluk gaib, baik yang makhluk gaib yang baik maupun yang bertugas jahat, semua kan ciptaan Tuhan. Masih ya? Nah, di ajaran perjalanan luhur kita harus tetap berbuat kebaikan pada sesamaku, sesama ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi manusianya tidak memandang suku, ras, agama ataupun golongan. Enggak, kita enggak boleh memandang seperti itu, karena semua itu umat Tuhan, baik yang kasar maupun yang halus. Iya Mas Edi, jadi tentang berbuat kebaikan sesama itu contoh pelaksanaan atau pelaksanaan perwujudannya itu seperti apa Mas? Oh iya. Ya, kalau dalam berbuat kebaikan memang banyak hal ya yang harus kita kerjakan secara nyata ya. Ya contoh paling gampang kita berbuat baik, misalkan ya kita memelihara kambing lah. Nah, otomatis kita memelihara kambing kan kita menginginkan hasil dari peliharaan kita tersebut. Nah, kalau kita ingin hasil dari peliharaan kita kambing itu menjadikan hasil yang baik, maka kita ya harus merawat kambing tersebut dengan baik. Masuk nggak? Nah, rawat dengan baik sehingga kalau kambing tersebut kita rawat dengan baik, maka yang akan menerima siapa? Kan diri kita sendiri. Diri kita selamat enggak? Kan selamat. Dengan kita berbuat pada kambing yang kita pelihara dengan baik, kemudian dia menghasilkan anak atau mungkin susu yang bagus, dan hasil itu juga untuk kebaikan diri kita dan pasal 1 tercapai. Demikian hutan, misalkan kita hidup di sekitar punya hutan yang luas, yang banyak. Nah, kalau kita ingin selamat lahir batin dan kita selamat, peliharalah hutan itu dengan baik. Jangan digunakan semena-mena, jangan ditebang semena-mena. Sebab kalau kita tidak berbuat kepada hutan, tidak berbuat baik kepada alam sekitar kita, air, gunung dan semuanya, kalau kita tidak mau berbuat baik, dan dia akan berakibat tidak membawa kebaikan pada diri kita. Dan berarti kita lupa pada pasal 1, keselamatan lahir batin. Contoh hutan digunduli, begitu hujan, banjir, longsor, kesalahan siapa? Kan kesalahan kita sebagai manusia,
Karena apa? Karena tidak berbuat baik kepada alam di sekitarnya. Hanya memenuhi nafsu angkara muka, hanya memenuhi nafsu duniawi. Maksudnya? Demikian. Berarti itu ya, kita berbuat kebaikan pada akhirnya untuk diri kita sendiri. Nah, itu kenapa ini ada urutannya. Kalau Anda ingin selamat lahir batin, berbuat baiklah kepada sesamaku. Memang kalau dilihat kita berbuat baik pada orang lain. Iya. Tapi pada akhirnya yang menerima kebaikan Kan kita yang menerima. Kan begitu ya. Jadi jangan diambil sepotong-potong. Laut misalkan minyak bumi kita nggak makan dengan sebaik-baiknya hanya untuk dihambur-hamburkan. Ya akibatnya apa? Kita aja yang rugi. Hutan, sungai kita cemari dengan sampah dan sebagainya, buang sampah sembarangan. Akhirnya air yang tadinya jernih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lahiriah kita, untuk keturunan kita, anak keturunan kita, tapi kita ceroboh seenaknya merusak lingkungan di sekitar kita, kan kita nggak berbuat baik pada lingkungan. Apalagi secara lebih jauh, lingkungan itu kan ciptaan Tuhan, ya kan? Air tanah itu ciptaan Tuhan, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita dan juga untuk anak keturunan kita. Ini loh yang dimaksud di ajaran dulu itu berbuat kebaikan sesamaku. itu kan yang kelihatan. Yang nyata, termasuk kalau misalnya buat kebaikan sama makhluk-makhluk jin, setan itu kan kita nggak tahu. oh ya, tapi yang penting kita niatnya tidak mengganggu beliau, tidak mengganggu mereka. Ya kalaupun mereka terganggu kan yang penting kita sudah didasari niat yang baik. Janji kita kan berbuat kebaikan. Iya, masalahnya kan dia bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat dia. Iya, itu kalau sudah sampai itu kita serahkan pada kekuasaan Tuhan. Tapi beliau tahu bahwa kita niatnya baik. Karena janji itu kan sering kita ucapkan. Ya kan? Kita ucapan saya berjanji melindungi, saya berjanji berbuat, itu sering ucapan. Alam pun akan melihat, baik alam nyata maupun alam gaib. Maksudnya? Ya.